Baik, teman-teman, selamat datang kembali pada hari ini ya, hari Selasa. Ini sudah penutupan market ya, malam ya. Biasanya saya buat eh, tengah sesi ya, sesi satu break ya. Karena ada kegiatan hari ini, jadi saya nggak bisa buat siangnya, saya buat malamnya untuk minggu ini ya, masih berlaku. Biasanya kalau saya bahas itu yang satu dua hari itu masih bisa berlaku ya, seperti itu ya. Jadi untuk hari besok dan besoknya lagi masih berlaku ya, valid ya seperti itu. Jadi ini untuk tanggal sebentar, tanggal 19 hari ini ya, berarti itu 21 Agustus ya, 2025. Jadi em, ini bukan rekomendasi beli, bukan rekomendasi jual, bukan analisa, melainkan opini pribadi ya. Jadi untuk mengingatkan aja. Em, jadi saya bahas saham-sahamnya untuk yang masih bagus ya kalau mau beli ya. Jadi kalau yang bingung beli saham apa ya, silakan Anda beli ya. Kalau misalnya Anda berminat sesuai dengan pembahasan ya. Mas Fitri ya. Oke, yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham ASII. Jadi ASII ini eh, ceritanya sih memang dia ada perbaikan ya di fundamentalnya katanya ya. Dia mulai em, istilahnya dalam tanda petik itu kalau di perusahaan itu bersih-bersih ya. Dia mulai cari yang mana yang perlu didiversifikasi, makanya dia mulai ada rencana untuk diversifikasi beberapa unit yang mungkin kurang menguntungkan bagi ASI, mungkin akan dilepas ya seperti itu ya. Eh, Em, tapi di sini saya sih fokusnya di trennya. Jadi uptrendnya untuk ASI ini masih bagus ya. Memang yang saya punya untuk Astra ini saya sudah punya tapi saya lepas. Saya belum buyback ya. Terus terang aja ya. Dan hari ini dia gap up dan naiknya tinggi, volumenya juga tinggi ya seperti itu ya. Jadi apakah masih bisa lanjut Pak Suntar untuk besok tanggal 20 Agustus? Pertanyaannya seperti itu ya. Jadi em, yang paling penting kalau ada yang tanya apakah masih bisa naik lagi ya atau ketinggalan atau enggak? Jawaban saya Anda tidak ketinggalan kalau mau buy. Apakah masih bisa naik lagi? Masih bisa. Nah, jangan-jangan nanti dibanting Pak Sunan. Ya, kan ini kan sudah naik tinggi. Ya, kemungkinan dibanting selalu ada. Tetapi kalau tanya saya jawabannya masih bisa naik lagi. Saya jawab bisa. Kenapa? Karena saya fokusnya di trennya. Ya, tahu dari mana uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas. Ya kan? Harga sahamnya di atas MA20-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini masih bisa naik lagi bisa. Tapi kalau tiba-tiba turun atau koreksi atau sideways ya berarti kan bukan salah saya ya. Karena saya nggak mempermainkan harganya saham ASIC ya, ASII ya. Gitu ya. Jadi saya fokusnya di tren kan, di trennya. Ya, kalau trennya masih bagus ya kita masih boleh buy. Kalau dia breakout higher high atau yang sering saya sebutkan buy on weakness. Ini ada beberapa area buy on weakness yang saya gambarkan ya. Mulai dari 4640, 4830 dan 5050. Karena dia sudah naik tinggi, maka yang paling bawah ini saya hapus 4640. Jadi buy on weakness-nya paling jauh di 4830. eh, yang tengah-tengahnya 5050, yang paling dekat itu antara sekitar 5200 sampai 5300 ya seperti itu ya. Jadi misalnya kalau ASI nantinya ya dia koreksi di area sekitar 5200 atau 5300, kemudian menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil rebound mantul ke atas, maka Anda boleh buy ya. Suatu saat MA20-nya akan dites. Contohnya seperti ini ya, tes MA20 ya. Ini kan MA20-nya mengarah ke atas. Harga sahamnya di atas MA20. Nah, suatu saat dia akan diuji, dipotong dari atas ke bawah. Nah, kemudian menjelang penutupan atau besoknya kalau dia berhasil naik ke atas MA20-nya lagi, selama MA20-nya masih mengarah ke atas ya, kita boleh buy. Ya, itu istilahnya buy on weakness di MA20-nya. Apalagi kalau dia breakout, kadang-kadang nggak harus selalu dipotong ya. Kalau dia breakout dari swing high yang sebelumnya di sini, ya kita boleh buy. Ya, seperti itu. Memang kalau kita perhatikan di sini, oh Pak Sunar, setelah saya buy, ini langsung besoknya koreksi nih 2 hari. Saya jual. Tiba-tiba naik lagi. Ya, kalau Anda follow the trend ya Anda baik ya. Kalau dia berhasil breakout naik ke atasnya ini ya, swing high yang di sini. Yang mana kalau kita lihat di sini ini swing high sebelumnya di sini di area 5250. Jadi breakout kalau dia berhasil naik ke atas 5250. Nah, nah, strategi yang di sini ada tiga ya. Yang pertama, kalau Anda misalnya takut ketinggalan atau ketinggian ya karena sudah naik tinggi, ya Anda baiknya bertetap aja. Jadi Anda buy, kemudian kalau menjelang penutupan dia masih bertahan di atas 5400 ya, tetap garis yang saya berikan. Ya berarti dia masih bagus. Atau Anda mau tunggu buy weakness sesuai dengan yang saya kotain ini ya. Kalau misalnya 4830 mungkin terlalu bawah ya, mungkin Anda bisa pakai acuan paling bawah di 5050. Kurang lebih nanti testing MA20-nya. Tapi saya rasa sih nanti MA20-nya di tes sekitar area 5200 sampai 5300 ya. Itu perkiraan saya.
Ya, atau paling dekat ya 5.400. Kalau dia super bullish ya sentuh 5.400 kemudian dia rebound mantul ke atas ya Anda boleh buy menjelang penutupan atau besok paginya ya. Baiknya bertambah aja ya. Jadi itu strateginya. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up. Kalau misalnya takut, pilihan kedua adalah buy on weakness ya. Jadi Anda bisa buy on weakness yang saya sebutkan tadi ya. Di MA20-nya entah nanti dipotong di mana ya. Anda lihat aja. Selama MA20-nya melangkah ke atas, kalau dia menjelang penutupan atau besoknya dia berhasil rebound mantul ke atas, kita pesan buy ya. Itu pilihan kedua. Jadi Anda buy on weakness saja, tunggu koreksi pullback. Anda buy atau buy sekarang, buy-nya bertahap nanti kalau breakout ke atas 5625 ini masih bisa target price berikutnya di 5825 sampai 6.000. Kalau mau jual sekarang sih boleh aja, nggak masalah ya seperti itu ya. Tapi kalau follow the trend ini sebenarnya trennya masih bagus ya untuk ASI. Jadi masih boleh buy ya, masih boleh buy. Pilihan ketiga kalau Anda masih takut ya pilih saham yang lainnya aja karena ada beberapa yang saya bahas ini yang masih ada potensialnya. Ya seperti itu ya. Oh, habis cukup berikutnya untuk PTRO. PTRO juga lumayan menarik. Dia masih side base. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ya, dia mau buy kalau dia naik ke atas ke 940 udah boleh buy. Target price berikutnya dia akan menguji swing high di sini. Ini sekitar 4450. Garis yang saya berikan memang di 4600 ya. Tapi tetap target price-nya masih 4600 selama dia masih bertahan di atasnya 3940. Jadi Anda bisa pasang stop loss-nya di area swing low yang di sini 3630 maksimum di 3350. Tapi kalau misalnya terlalu jauh, Anda bisa pakai acuan stop loss-nya di eh, atau trailing stop-nya ya. Kalau misalnya belinya di bawah di 3810 maksimum ya di area ini ya 3850. Jadi 3850 sampai yang paling dekat ya di eh, maaf di sini 3810 yang di sini 3630 ya. Jadi 3810 sama 3630. Itu trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, kalau sudah punya. Nah, kalau yang mau buy, buy sekarang boleh. Buy-nya bertambah aja. Nanti kalau dia breakout ke atasnya 4150 untuk PTRO, Anda boleh buy. Tambah lagi boleh. Average up. Target pas berikutnya 4600. Jadi breakout ke atas 4200 juga boleh. Tapi kalau mau pakai acuan swing di sini ya 4150. Yaitu untuk PTRO. Jadi masih bagus. Uptrend-nya masih bisa buy. Berikutnya untuk EMTK. Nah, dia naik ke atas ya. Apakah masih bisa naik? Ya masih bisa. Ya, target pas berikutnya 1185, 1475. Yang sudah punya ya jangan lupa pasang stop lossnya 975 di area 975. Yang mau buy weakness ya tunggu di 855, 875 ya di pilihannya atau nanti MA20-nya dipotong. Ntar nanti MA20-nya dipotong di area sekitar 975 atau 950 ya bisa aja. Atau yang mau buy weakness yang paling dekat di 975. Jadi eh, harusnya ini sudah masuk kategori buy ya karena dia sudah testing dia breakout. Nah, seperti itu. Volumenya juga tinggi, asing juga borong untuk MTK. Jadi masih bisa naik lagi, masih bisa. Mengenai ceritanya kenapa dia naik, saya nggak tahu. Apakah aksi korporasi, akuisisi, penerbitan obligasi dan lain-lain, saya nggak tahu. Tapi di sini saya follow trennya. Kalau ditanya apakah masih bisa naik lagi, jawaban saya masih bisa. Apa nggak takut? Itu Pak Sunar ketinggian. Kalau takut ya Anda bandingkan aja. Ini di sini kan nggak ada candle sudah beri breakout 670. Ini Anda tertinggal jauh ya. 670 lebih breakout. Ini sampai 1080. Ya tergantung tipe Anda. Kalau Anda tipe follow the trend, berani buy high sell higher ya kalau dia berhasil naik ke atas 1095 besoknya ya atau 2 hari kemudian ya boleh buy ya target price berikutnya kalau dia naik ke atas 1185 tambah lagi berikutnya lagi di 1475 untuk EMTK ya jadi masih bisa naik lagi masih bisa cuan ya secara trennya masih bagus uptrendnya tapi kalau tiba-tiba dibanting turun ya berarti kan bukan salah saya tergantung tipe Anda ya nanti ada yang di bawah juga ada nanti yang saya bahas ya nggak semuanya di tinggian ya seperti itu cukup. Berikutnya untuk BRMS, BRMS koreksi sideways. Nah ini sebenarnya untuk BRMS masih cukup menarik kalau mau buy ya. Buy-nya bertahap aja naik ke atasnya 458 atau 460 ada boleh buy atau average up. Target price berikutnya 540. Jadi itu BRMS ini masih sideways. Kalau mau buy weakness tunggu aja di sekitar area 420 sampai 440 ya seperti itu. Kalau turun jangan langsung buy. Kalau sudah berhasil rebound atau menyentuh ke atas ya seperti saat ini sebenarnya kalau besok pagi Anda langsung buy sih boleh aja. Ya seperti itu ya. Memang masih side base. Dia di tengah-tengahnya antara 420 sampai swing high yang di sini 482. Jadi kalau Anda mau buy, buy-nya bertambah aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Atau mau tunggu buy weakness lagi ya sekitar 420 sampai 440. Ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 480 atau 482, Anda boleh tambah lagi average up. Apalagi kalau breakout ke atas 500, target price berikutnya di 540. Jadi sejauh ini untuk BRMS sih upside-nya masih cukup bagus, masih sideways ya.
Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk SCMA, dia breakout, naiknya tinggi, buy hasil higher boleh nggak? Maksudnya boleh. Nah, kalau kita perhatikan FCMA ini, dia berhasil breakout ke atas 270, maka target price berikutnya di mana? Nah, kita tinggal mundur ke belakang. Ini masih bisa, target price-nya 304 ya, swing high yang di sini. Kemudian kalau lihat lagi ke belakangnya itu masih bisa 336. Berikutnya lagi kurang lebih sekitar area ini saya gambarkan ya. eh, 372. Jadi itu SCMA ini uptrendnya masih bagus. Kalau kita lihat memang weekly-nya ini bagus banget ya, super kuat ya. Jadi kalau mau buy silakan, buy hasil akhir boleh. Nah, seperti itu ya. Em, Kalau takut ya Anda tunggu aja buy a weakness, ini saya gambarkan buy a weakness 238 atau 220. Artinya kalau turun di bayar 238 atau 220 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya seperti itu ya. Dan biasanya naik satu hari tinggi ya, besoknya masih bisa naik. Ya seperti itu ya. Dia lumayan tinggi tapi bisa masih bisa naik. Kadang-kadang memang ada koreksi pullback sebentar. Selama dia nggak bentuk lower low biasanya sih oke. Atau kalau terlalu jauh low-nya Anda pakai tengah-tengahnya ya. Eh, kalau dia masih di atasnya tengah-tengahnya ya Anda masih bisa ya buy gitu. Nah, kalau seperti ini kadang-kadang Anda bisa pakai hourly chart-nya ya. Kalau kita lihat di hourly chart-nya di sini low-nya di sini ada 272 ya. Jadi bisa Anda pakai 262 sih di sini ya. Jadi Anda bisa pakai acuan stop loss-nya di sini ya kalau terlalu jauh. Karena kalau kita lihat dia naiknya tinggi, ada supportnya di 238, ya Anda pasang TS-nya atau trailing stop-nya, pasang TS atau stop loss-nya di 262 atau 270. Nah, seperti itu ya. Nah, 270 kan sudah saya gambarkan dari mana maksudnya ya? Kurang lebih area swing high yang di sini ya. Seperti itu ya. Jadi kalau yang ngikutin channel saya harusnya garis-garis ini sudah lumayan sakti ya, seperti itu ya. Jadi Anda tinggal ikutin aja, mudah-mudahan sukses ya. Kalau takut pilih saham yang lainnya. Maka jangan dibanting pas ntar ya. Mungkin aja ini tempo hari, di sini tempo hari dia sideways lama kemudian dibanting ya bisa aja. Yang penting Anda pasang trailing stop dan stop loss ya. Disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Cukup. Berikutnya MLPL masih naik. Ya, kalau kita lihat sini MLPL sebenarnya saya kurang suka. Kenapa? Karena tipenya itu tiba-tiba dia aktif ya volumenya. Sebelumnya dia jarang. Terus sebelumnya juga ketika dia aktif ya kadang-kadang volumenya bisa tiba-tiba hilang ya seperti dia. Naik, uptrendnya bagus tiba-tiba hilang. Ya disesuaikan aja dengan resiko profil masing-masing. Kalau nggak berani ya Anda pilih saham yang lainnya. Di sini saya gambarkan area supportnya di 130 memang agak jauh ya. Kalau terlalu jauh, Anda bisa pakai di sini yang tengah-tengahnya swing high di sini 143. Jadi Anda bisa pakai pasang trailing stopnya di 143 atau stop lossnya 143 dan 130. Yang mau buy on weakness ini ada tiga area sebenarnya ya. Kalau mau buy on weakness di area paling bawah 116 sampai 120, 130, 143 ya sampai 150. Artinya kalau dia nanti turun di bawahnya 143, Anda belinya kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 143 atau 150 ya. Anda barusan buy atau buy hasil higher. Di sini 153 kan ditutup di high-nya. Nah, kalau dia berhasil naik lagi, di sini ada checkpoint-nya di sini ya. Jadi ada checkpoint swing high di sini ekor panjang 162 ya, seperti itu. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 162, yang mau tambah lagi average up boleh, yang mau buy hasil higher boleh, target price di sini kita gambarkan 183, atasnya lagi di sini MLPL di area sekitar 220 ya. Kalau habis begitu ya. Cukup ya. Berikutnya untuk Excel. Excel uptrendnya masih bagus ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang mau buy, karena boleh ikut trading range berikutnya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 3010, Anda buy. Yang sudah punya Anda pasang trade stop atau stop loss di 25850 di sini ya. Yang mau buy or weakness di bawah di sekitar area MA20-nya nanti tunggu sekitar area 2700. Jadi Anda bisa buy or weakness di 2700 atau 2850. Artinya buy or weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya bisa di MA20 juga kan karena saya sering sebutkan MA20 acuannya MA20 mengarah ke atas harga sahamnya memotong MA20 dari bawah ke atas ya Anda boleh buy ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini kalau setelah breakout lagi target price-nya di mana Pak Sunda ya? Kita mundur ke belakang aja ya. Kalau kita lihat dari weekly chart-nya di sini, kita lihat sini ya. Itu yang paling atas di sini swing high-nya kurang lebih sekitar area di sini ya. 3370.
Nah, di tengah-tengahnya kalau Anda mau pasang targetnya atau mau cek poinnya kalau dia naik lagi 3150. Jadi untuk Excel ini masih bisa naik lagi, masih bisa. Karena tinggal pasang trailing stop atau stop lossnya aja di 2850 atau 2700. Ya seperti itu. Jadi kalau saya rasa sih Excel ini masih cukup menarik ya, masih bisa naik lagi ya. Yang penting adalah pasang trailing stop atau stop loss. Memang kalau kita lihat asing jualan ya. Makanya saya sering sebutkan kalau trading follow the trend aja, bukan lihat asingnya. Buktinya asing jualan dia masih bisa naik lagi. Ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya PSAB. Nah, ini sebenarnya PSAB tadi saya mau buy tapi nggak sempat ya seperti itu ya. Karena saya ada urusan menjelang penutupan. Di PSAB ini sudah berhasil breakout naik ke atas, volumenya naik. Kalau mau buy besok pagi juga boleh. Kalau kita lihat di sini, eh, target price terdekat di 486. Kalau dia berhasil naik ke atas 486, maka targetnya berikutnya di 525 dan berikutnya lagi di 580 ya. Kurang lebih seperti itu untuk PSAB. Ya, jadi Anda pagi-pagi kalau dia breakout, Anda boleh buy ya. Beli pagi jual sore ya mungkin aja bisa ya. Seperti itu ya. Karena kalau kita lihat PSAB ini, dia sudah konsolidasi lumayan lama di sini ya. Hampir 1 bulan hingga dia bersih breakout. Ya, jadi boleh buy ya. Pagi-pagi atau menjelang penutupan nanti. Kalau mau make sure ya selama bertahan di atas 420 dia masih aman, masih bagus. Target price-nya 486, 525, dan 580. Ya, kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya ENRG. Jadi ENRG ini kalau kita lihat MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, dan di sini dia akan menguji resisten 655. Ya, kalau dia berhasil naik ke atas 655, boleh nggak buy high sell higher? Boleh aja, kenapa nggak? Nah, target price berikutnya di mana ya? Kalau kita lihat dari bulanannya malinya, maka target price berikutnya untuk energi ini masih bisa naik sampai 950-an. Ya, seperti itu. Kalau mau ditarik tengah-tengahnya antara 655 sampai 950, ya kurang lebih di area sekitar 784. Ya, itu target price-nya untuk energi ya. Jadi saya lihat berdasarkan yang em, chart yang di belakang ya. Seperti itu ya. Mundur beberapa bulan ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk energi dia masih bagus ya. Ya. Kurang lebih berikutnya untuk buka masih konsolidasi ya. Kalau mau buy on weakness bisa tunggu di 158 sampai 166 ya. Atau kalau kita perhatikan di sini, Anda bisa tunggu di 168 sampai 173 ya, saya gambarkan lagi sini ya. Jadi kalau misalnya dia turun lagi di bawah 168, kita banyak tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 168 atau 173 ya, boleh buy. Nah, di sini dia kan testing resistennya kan. Ada resisten sekitar di sini swing high-nya 181. Hari ini high-nya di 181 ya. Berarti kalau besok dia berhasil naik atas 181 atau menjelang penutupan dia berhasil bertahan di atasnya 181 ya, breakout kemudian bertahan, Anda boleh buy target price berikutnya 190, 202, dan 216. Jadi uptrendnya untuk buka ini masih bagus. Ini masih konsolidasi atau sideways ya. Kalau misalnya udah punya, jangan lupa pasang stop loss-nya sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Yang mau buy on weakness tunggu yang saya kotakin di sini ya. Nah, kalau buy on weakness nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya MDKA, MDKA juga lumayan menarik ya. Naik ke atas 2300 ya. Target price berikutnya 2530 dan 2670 ya. Berikutnya lagi kalau naik 2880, 3030. Jadi ini untuk yang mau buy on weakness untuk MDKA silakan pasang trailing stop-nya aja atau stop loss-nya di 2220 ya. Kurang lebih sih seperti itu ya, cukup ya. Mudah-mudahan sukses dia naik sampai paling tidak lah 2500 dikasih. Ya mudah-mudahan ya. Yang penting pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya, beli pagi-pagi juga boleh. Yang penting pasang stop loss-nya di 2220. Ya mudah-mudahan sore sudah naik sampai ke 2530 ya. Ya beli pagi jual sore lah istilahnya. Habis cukup. Berikutnya eh, ini dia TAPG dia testing resistance ya. Belum berhasil breakout ditutup di atasnya nggak berhasil ya. Tapi di bawahnya. Nah ini memang masih sideways. Anda kalau mau buy weakness ini sudah saya gambarkan ya 1420 dan 1300. Artinya kalau koreksi jangan langsung buy. Tunggu kalau besoknya menjelang penutup kan dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Selama MA20-nya mengarah ke atas, kadang-kadang nggak harus dipotong MA20-nya. Nah kalau dia breakout ya boleh buy. Jadi kalau eh, besok pagi-pagi dia berhasil naik ke atas 1560, ya kalau mau spekulasi buy boleh. Atau kalau mau lebih yakinnya menjelang penutupan selama dia berhasil breakout ke atas 1560, kemudian bertahan di atas 1560 ya masih bisa naik lagi. Ya, target price berikutnya sekitar 1800. Itu Fibonacci extension 261,8%.
Nah, kalau mau ditaruh di tengah-tengahnya, ini kan 1420, ini 1560, ya kemungkinan tengah-tengahnya sekitar 1650 ya, atau 1640 lah ya. Nah, ya itu, saya rasa sih 1650 aja. Jadi itu target price berikutnya. Ya, kalau dia naik lagi, karena boleh tambah lagi target price berikutnya, dia akan menguji extension 261,8% di 1800-an. Ya, kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Berikutnya tuh UNVR, ini Unilever masih testing resistance 1865. Nah, di sini kalau dia berhasil breakout ke atas 1865, Anda boleh buy ya. Karena trennya masih bagus, target price berikutnya 2040 dan 2340. Yang mau buy on weakness tuh di MA20-nya 1645 atau 1420. Nah, kalau kita lihat di sini asing sudah mulai buyback ya. Nah, udah mulai akumulasi buy. Tapi saya nggak lihat asingnya ya. Saya follow the trendnya. Afternya masih bagus kita beli back. Mungkin ada yang Pak Suntar, saya tuh di bawah aja. Ini jangan-jangan breakout ekornya panjang loh relatif bodinya. Ya kalau dia breakout, Anda boleh buy. Nah, seperti itu. Buy high, sell higher. Atau naik ke atas saya 1915 Anda buy. Oke, price-nya 20.040, 2340. Yang penting adalah Anda pasang trailing stop atau stop loss. Ya, untuk Unilever yang mudah-mudahan lancar naik ke atas. Ya. Cukup. Berikutnya untuk ICBP. ICBP saya sudah buy, masih belum cuan besar ya, masih 1%-an. Nah, ICBP ini termasuk yang buy on weakness ya, MA20 sudah mengarah ke bawah, harga sahamnya mulai naik, ya, seperti itu. Memang asing jualan. Nah, di sini sebenarnya buy-nya ICBP itu tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 19.950 atau 10 ribuan ya. Ya, kalau saya curi start terus terang aja, saya belinya beberapa hari yang lalu ya. Jadi saya pasang stop lossnya di 9350. Selama dia bertahan di atasnya 9.500, saya sih masih hold ya. Mudah-mudahan lancar ya seperti itu. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 9950 pagi-pagi atau menjelang penutupan dia berhasil breakout dan bertahan di atas 9950, ada boleh buy. Target price berikutnya di sini saya gambarkan 10.575, berikutnya lagi 10.850 ya seperti itu ya. Berikutnya lagi di 11.375. Jadi ini lumayan banyak ya, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya. Kalau mau yang saham-saham yang lainnya yang memang yang bagus banyak ya. Saya nggak bahas semuanya ya seperti itu. Kemudian menanggapin influencer yang bilang ya, IHSG tembus 8.000, jual aja, siapkan cash gitu ya. Nah, sebenarnya sih nggak salah sih kalau ada mindset seperti itu, saya nggak nyalakan orang, yang namanya aja opini. Cuman masalahnya adalah satu, ya. Kan kita cuan di saham itu kan dari capital gain atau dari dividen. Yang mana kalau kita langsung trading di bursa atau invest di bursa langsung, kita kan belinya saham individual, kecuali Anda beli ETF ya. ETF ya atau ETF ya, ya seperti itu Electronic Credit Fund ya, atau beli reksadana saham itu beli lain cerita ya. Gitu. Nah, masa di IHSG itu kita bisa beli indeks, karena bisa beli ya indeks IHSG, kan nggak bisa, karena bisa jual. Ya. Kadang-kadang saya bingung sih, kalau orang bilang IHSG 8.000 eh, sudah kena resisten tuh bakalan turun, jual aja. Nah, memang IHSG itu bisa dijual. Kalaupun dijual, yang mana saham yang dijual? Ya, kan nggak semua saham eh, di puncaknya, istilahnya dalam tanda petik ya. Oh, dianggap 8.000 itu puncaknya IHSG. Eh, Kan banyak saham-saham yang trennya masih bagus. Eh, Kalau Anda misalnya dengerin influencernya seperti itu, ya Anda bisa con dari ASI. ASI sudah saya bahas eh, eh, di video saya beberapa waktu yang lalu. Bukan karena sudah naik tinggi saya bahas, enggak. Walaupun sebelumnya sudah naik, saya bilang saya follow tuh tren MA20. Kalau MA20 mengarah ke atas, dia koreksi, kemudian di bond mantul ke atas, Anda boleh buy. Ya, seperti itu ya. Eh, Apalagi kalau misalnya di sini ya, misalnya kadang-kadang nggak dikasih ya. Tapi kalau dia breakout higher high dari swing high-nya, kan saya sudah sering sebutkan di video saya, itu buy. Jadi bukan berarti sudah naik tinggi terus saya bahas, enggak ya. Ya, kalau Anda dengarkan influencer yang bilang gitu, ya mungkin aja itu clickbait ya. Saya terus terang aja nggak nonton videonya. Karena saya nggak suka kalau ada yang pakai clickbait-clickbait seperti itu, saya nggak suka ya. Nah, memang dia investor tersebut view-nya lebih banyak dari saya. Nah, eh, mungkin 10 kali atau 25 kali lebih banyak. Nah, seperti itu. Cuman saya cuma ingatkan satu hal aja. Ya. Yang lebih terkenal dari saya belum tentu apa yang dikatakan itu benar. Kadang-kadang cuma clickbait aja sehingga orang penasaran klik gitu.
Eh, Kalau bilang siapkan cash ya, ini Anda ketinggalan cuan di ASI, pada ASI masih murah, ya. Masih bagus sebenarnya. Saya fundamental dia bagus. Dividennya eh, juga masih lumayan tinggi. Ya. Memang ada fundamentalnya sedikit lesu ya, penjualan kendaraan bermotor, tapi dia ada bersih-bersih perusahaannya. Semoga mudah-mudahan dia eh, bisa lebih merampingkan sehingga lebih lincah geraknya ya kita nggak tahu ke depannya. Bisa aja dia balik lagi ke masa kejayaannya 6.800 atau 6.900. Ini perjalanan masih panjang. Nah, kalau yang bilang siapkan cashnya, ya, ya SG crash. Karena malah bisa cuan dari sama-sama seperti ini. Yang Excel, naiknya lumayan. Ya, dari sini saya sudah sebutkan breakout buy buy. Ya, bagaimana Anda bisa cuan di NNG? Ini bagus ini bertahap naiknya. Ya, seperti itu. Kemudian Unilever. Nah, yang dulunya dimarkai mahal, terus kemudian dia jatuh banget, ini sudah mulai recovery ya. Unilever sudah mulai recovery, kalau kedepannya bagus ya kita boleh buyback ya untuk invest. JPP juga lesu turun, tapi ini sudah mulai ada tanda-tanda walaupun ini masih downtrend ya, masih downtrend ya, jangan lupa ICBP. Masih bagus ya, seperti itu. Nah, kadang orang yang ngomong gitu tuh entah itu clickbait atau nggak paham karena IHSG itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dijual. Ya, memang IHSG sebagai acuan benchmarknya. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah terlalu takut ditakut-takutin. Oh ini siapkan cash, siapkan cash. Ya nanti Anda ketinggalan. Ini kalau ICBP dia berhasil uh, breakout kemudian bertahan di atas 10.000, Anda bisa naik, bisa cuan 10% ini nggak lama ini. 1 bulan lebih sedikit ya. Nah untuk ICBP cuan 1 bulan ya lumayan dia sama big caps ya. Dalam arti lumayan besar ya, blue chip lah ya seperti itu ya. Nah, makanya yang penting adalah follow the trend ya. Bukan follow influencer, bukan follow Pak Sunar ya, saya sebutkan ya. Follow the trend. Paling gampang ikutannya dari mana? Ntar saya terus saja. Paling gampang ya kita lihat dari MA20-nya. Selama MA20-nya dia masih mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, ya berarti kita masih bisa buy. Breakout higher high kita buy. Kalau misalnya gagal ya jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss. Setelah Anda buy, selalu biasakan pasang trailing stop atau stop loss-nya ya. Kalau Anda nggak siap menanggung resikonya ya seperti itu ya. Dinamika trading seperti itu. Investor juga harus sama. Ada juga ada istilahnya itu sabuk pengaman. Kalau misalnya investasinya gagal, turunnya dalam, makin turun, ya Anda batasin kerugian Anda. Seperti itu. Kalau enggak, nanti seperti Unilever. Ya sekarang kan sudah mulai rebound. Tapi kalau 5 tahun yang lalu Anda beli Unilever dan Anda belum pernah jual Unilever, Anda ruginya banyak banget. Ya, sampai 70% lebih ya minusnya. Ya, 5 tahun yang lalu. Ya, semuanya tergantung dari saham apa yang Anda punya atau saham apa yang ada di watchlist Anda, bukan berdasarkan indeks IHSG-nya. Oh ini kena area em, jenuh beli Pak Sunar, stokastiknya IHSG jenuh beli. Masalahnya itu Anda itu cuan di saham, cuan apa sih? Bisa nggak kamu beli IHSG? Nah kalau orang bilang siapkan cash, jual-jual, yang dijual saham apa itu yang diomongkannya seperti itu ya? Kan nggak tahu. Ya. Yang benar kalau dijual itu kena trading stop, stop loss atau Anda mau pindah ke saham yang lainnya, ya kan? Jadi kadang-kadang orang investor itu pakai clickbait, ya bakalan turun tuh tanda-tanda market crash ya. Apalagi ada yang nyinggung-nyinggung data BPS dituntut ya, ke BBB dan lain-lain ya. Yang terakhir juga BCA kena isu eh, sahamnya ada yang mengusulkan untuk diakuisisi 51% oleh negara ya. Istilahnya dalam tanda petik secara nggak langsung dirampas ya nggak seperti itu ya, nggak bisa seenaknya. Kalau misalnya BCA itu bisa diakuisisi 51% oleh eh, apa pemerintah Indonesia. Nah nanti ceritanya yang investor sudah punya BCA gimana? Sahamnya di, di take over gitu aja dirampas gitu. Wah, kalau caranya seperti itu ya kepercayaan kepada negara sudah nggak ada, hancur tuh ekonominya. Kalau bilang berpikir seperti itu, biasanya orang-orang pada tarik duit semua, ya. Gitu. Jangan terlalu mendengarkan isunya. Memang sahamnya ada sentimen turun ya bisa aja, ya. Gitu. Memang BCA itu fluktuasinya tinggi sekarang ya. Ya ada yang akumulasi, ada yang distribusi, jualan gitu ya. Jadi dia naik eh, berapa persen gitu ya, kemudian dibanting lagi turun ya mungkin aja. Ada mungkin asing juga diversifikasi ke
yang lainnya. Jadi dia begitu naik dia jualan ya bisa aja seperti itu ya. Jadi em, menggunakan momentum bad newsnya juga bisa. Kalau BCA saya masih ada hold ya. Memang sayang sih waktu dia naik hampir 9.000 saya nggak jual. Saya ada jual tapi jualnya nggak banyak ya. Masih simpennya lumayan banyak 50% ya seperti itu. Ya balik lagi ke 8.500 bahkan ditutup di bawahnya ya seperti terakhir ya. Ya waktu sesi satu break itu masih 8.500-an nggak salah ya. Kemudian turun lagi di bawah di bawahnya. Ya mudah-mudahan aja dia nanti bangkit kembali untuk BCA ya. Fundamentalnya bagus ya, hanya sentimen yang nggak masuk akal gitu ya. Jadi jangan terlalu dibawa pikiran lah. Saya rasa sih cukup sekian. Nanti event yang akan datang saya umumkan ya untuk perayaan Agustus, 17 Agustus menyambut ya. Ya memang sudah lewat tapi kita merayakan makan-makan minum-minum yang di Surabaya ya seperti itu ya. Kalau mau mengadakan di kota lain ya di Jakarta misalnya ya yang mau jadi IO-nya sih silakan aja. Saya tinggal terbang ke Jakarta kalau misalnya mau adakan gathering ya seperti itu ya. Asal pesertanya cukup ya saya sih datang aja kalau nggak ya Zoom aja ya gitu ya. Kalau lebih sekian seperti biasanya izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.